Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinka Sri Rahmida dari Prodi PGSD semester 7. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kurikulum prototipe. Mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ulpah Agung Rayanti, SPD MPD. Di sini ada pengertian kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil para pemangku kebijakan, nantinya sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan diberikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Yang selanjutnya ada kelebihan kurikulum prototipe. Yang pertama, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 disusun menggunakan model pembelajaran discovery learning, sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar, bereksperimen, dan mengkonstruksi pengetahuan baru dengan bekal pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik integratif dan pendekatan saintifik dalam merumuskan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang ketiga, media pembelajaran yang dipergunakan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 seperti uang logam cukup mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari, sehingga mudah bagi guru atau siswa untuk mempersiapkan media tersebut. Yang keempat, penilaian dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 memiliki deskriptor dari indikator yang jelas sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Yang kelima, perkembangan yang dialami siswa dalam setiap kompetensi inti KI dapat menjadi sarana bagi guru mendeskripsikannya ke dalam raport siswa. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan kurikulum prototipe. Yang pertama, prototipe produk hanya terbatas pada tema 4, aku dan sekolahku, dan subtema 1, tugas-tugas sekolahku untuk siswa kelas 2 SD. Yang kedua, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 hanya menggunakan salah satu model pembelajaran saintifik, yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, waktu kegiatan yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 harus disesuaikan oleh guru. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, diperlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013.
Yang keempat, guru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penilaian pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk setiap siswa, karena tiap siswa memiliki pencapaian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada implementasi kurikulum prototipe dalam pendidikan. Mendikbudristek Nadiem Makarim akan meluncurkan beberapa program baru di tahun 2022, antara lain PPPK Guru dan pergantian kurikulum. Kelebihan kurikulum baru tersebut yakni lebih mudah dipahami guru dan saat ini sedang dalam tahap uji coba di sekolah-sekolah penggerak. Kemendikbudristek akan mulai menawarkan kurikulum yang lebih merdeka bagi guru dan murid. Kurikulum ini tengah dalam masa uji coba pada sejumlah sekolah penggerak. Nadiem memaparkan bahwa dengan kurikulum itu, guru lebih bisa mengerti, beradaptasi, dan fleksibel karena sesuai kemampuan muridnya. Selain itu, kurikulum tersebut memberikan kesempatan bagi guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajarannya lebih mudah. Pergantian kurikulum tersebut bukan dalam artian untuk melanggengkan sebutan ganti menteri, ganti kurikulum. Yang selanjutnya ada implementasi kurikulum prototipe di sekolah dasar. Kurikulum prototipe pada jenjang sekolah dasar merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023 pada jenjang sekolah dasar. Kurikulum prototipe melakukan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurtilas. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, maka sebelum kurikulum nasional dievaluasi pada tahun 2024, maka satuan pendidikan diberikan beberapa kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Yang pertama, struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila (PPP) menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau capaian pembelajaran (CP). Prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum terdiri dari intrakurikuler atau pembelajaran tatap muka dan pembelajaran proyek. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CP merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai kesatuan proses dan membangun kompetensi utuh. Sehingga asesmen harus mengacu kepada CP. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini dilaksanakan di SD boleh dilaksanakan pada jenjang yang lainnya, yaitu SMP, SMK. Dan pada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 boleh melaksanakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Yang keempat, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Yang kelima, model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran dalam bentuk proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, asesmen lintas mata pelajaran. Penilaian proyek pada jenjang SD paling sedikit 2 kali dalam setahun dan jenjang SMP, SMA, atau SMK paling sedikit 3 kali dalam setahun. Yang keenam, mata pelajaran TIK dimunculkan lagi menjadi mata pelajaran informatika dan akan diajarkan mulai jenjang SMP. Boleh diajarkan oleh guru mata pelajaran rumpun atau umum lainnya jika tidak ada guru TIK di sekolah. Buku informatika disiapkan kementerian dan sangat mudah dipahami dan digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Yang ketujuh, mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SD kelas 4
5, dan 6 akan diajarkan bersamaan dengan nama mata pelajaran IPAS. Kemudian pada jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 10 dan 11. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.